Halo para pencari keadilan, bertemu lagi dengan kita, para pencari keadilan dari Kantor Hukum Pasaribu Silaban and Partners. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan perbedaan antara gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima. Selamat datang di penjelasan singkat mengenai perbedaan antara putusan gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima dalam proses peradilan perdata. Dalam sistem peradilan perdata, hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan beberapa cara. Di antaranya, mengabulkan gugatan, menolak gugatan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Fokus kita kali ini adalah pada dua putusan terakhir, gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima. Putusan gugatan ditolak berarti bahwa pengadilan telah memeriksa pokok perkara dan menemukan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum. Dengan kata lain, penggugat gagal membuktikan klaimnya terhadap tergugat. Contoh, penggugat mengklaim bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran kontrak. Namun setelah proses persidangan, bukti yang diajukan tidak cukup untuk mendukung klaim tersebut. Akibatnya, gugatan ditolak. Definisi gugatan. Tidak dapat diterima putusan. Gugatan tidak dapat diterima. Sering disebut dengan istilah niet ontvankelijke verklaard atau no. Berarti bahwa pengadilan tidak memeriksa pokok perkara karena terdapat cacat formil atau prosedural dalam gugatan yang diajukan. Cacat ini membuat gugatan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut. Contoh, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, terdapat kesalahan dalam identitas pihak, atau objek gugatan tidak jelas, obscure libel. Dalam kasus seperti ini, pengadilan akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa substansi perkara. Perbedaan utama. Perbedaan mendasar antara kedua putusan tersebut adalah gugatan ditolak. Pengadilan telah memeriksa dan menilai substansi atau pokok perkara, namun menemukan bahwa klaim penggugat tidak terbukti atau tidak beralasan. Gugatan tidak dapat diterima. Pengadilan tidak sampai pada tahap memeriksa substansi perkara karena terdapat masalah formil atau prosedural yang mendasar dalam gugatan. Implikasi hukum gugatan. Ditolak, penggugat dapat mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi jika tidak puas dengan putusan. Gugatan tidak dapat diterima. Penggugat memiliki peluang untuk memperbaiki cacat formil atau prosedural dan mengajukan gugatan baru yang memenuhi syarat. Kesimpulan, memahami perbedaan antara putusan gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima sangat penting bagi para pencari keadilan, baik bagi masyarakat umum, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan perdata, dan pengetahuan ini dapat membantu dalam mempersiapkan gugatan dengan lebih cermat dan memahami langkah-langkah yang perlu diambil setelah putusan dijatuhkan. Salam para pencari keadilan dari Kantor Hukum Pasaribu Silaban and Partners.